Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah ini ya tentang nasab. Mereka sering mengatakan ikuti ulama pribumi, ulama pribumi, ulama Nusantara, jangan ikuti ulama selain ulama Nusantara. Itu menjadi sering kita dengar ya dari narasi-narasi tolol, komentar-komentar yang ada ya. Selain narasi-narasi tes DNA yang tolol itu ya. Nah, akhirnya alhamdulillah hari ini gue banyak banget ngangkat masalah ulama pribumi ya. Narasi mereka itu akhirnya nampol mulut mereka sendiri, nampol kebodohan mereka sendiri gitu. Kenapa? Sudah banyak bukti ulama-ulama pribumi yang udah kita angkat hari ini nih. Ini ulama pribumi, ulama Nusantara, ulama yang lahir dari Indonesia, yang besar di Indonesia, yang terkenal di Indonesia, yang namanya besar di Indonesia, itu mencintai dan menghormati habaib. Dan ini yang menyampaikan bukan habaib. Ya tadi Kiai Abdurrahman, Gus Baha, Gus Kausar. Nah sekarang ini ada Kiai Sancang, sebutannya beliau ini ya. Lihat bagaimana penjelasan beliau tentang ulama Nusantara, ulama pribumi Nusantara, ya, yang menghormati dan mencintai habaib. Jadi narasi-narasi pengecut tolol, golongan imat, sekte Ahmadiyah itu nampol mulut mereka sendiri, dan mereka nggak bisa jawab apa-apa ini. Udah narasinya kebencian aja, udah nggak pakai ilmu. Padahal udah ditunjukin fakta nih. Ya tadi kurang apa Gus Baha, Gus Kausar? Kurang apa? Sebenarnya udah cukup itu. Kayak Abdurrahman, ada banyak. Nah ini sekarang kita tampilin Kiai Sancang nih, ada cuplikan dari beliau ngajar. Bismillahirrahmanirrahim, kita dengarkan sama-sama. Kita terdahulu itu sangat menghormati habaib, bahkan mereka itu berguru kepada habaib. Ulama-ulama kita terdahulu itu sangat menghormati habaib. Bahkan gak sedikit ulama-ulama kita yang terdahulu itu berguru kepada habaib. Tuh. Ini bukti, ini fakta gitu. Tapi ya namanya orang kalau hatinya udah ketutup sama kebencian, mau bilang apa sayang? Ya, ini kenapa gue tampilin ya? Untuk mengimbangi bagaimana algoritma mereka di media sosial gitu. Ya mudah-mudahan aja Allah ridho dengan apa yang gue lakuin nih. Mudah-mudahan gue dapat pahala deh ya. Ya mereka udah nggak tahu mau jawab apa lagi. Pokoknya udah kacau. Mereka kalau udah terdesak, udah kalimatnya udah nggak pakai ilmu. Lihat aja nanti komentar-komentar di bawah sini nanti. Lihat aja. Dan kadang-kadang gue pin tuh. Saking banyaknya gue diserang, ya kan? Lanjut. Ya, contoh ulama besar kita ini yang terkenal. Ada Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani itu banyak gurunya, diantaranya gurunya itu Habib. Siapa guru Syekh Yasin Al-Fadani? Habib Abdul Qadir Bil Faqih. Malang gitu ya. Yang kedua Habib Abu Bakar
bin Muhammad bin Umar As-Segaf yang kemarin haul di Gresik. Radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'na bihim fid dharain amin. Ya Abu Bakar, alhamdulillah kita hadir hallnya juga ya, dan gua ngeliput sedikit betapa banyak orang yang mencintai. Jadi di lapangan nggak ada, mereka ini nggak ngefek, mereka cuma di media sosial aja. Mereka cuma bacotnya di media sosial dan itu udah nggak pakai ilmu lagi, udah. Ini yang ngomong kiai ulama Nusantara tentang kemuliaan habaib, tentang bagaimana ulama Nusantara terdahulu yang top itu menghormati dan mencintai habaib, bahkan berguru sama habaib. Kok ada golongan baru ini? Udahlah, biarinlah mereka. Tapi kebenaran akan tetap benar, sayang. Ya, mereka mau berusaha bagaimanapun juga, kebenaran akan tetap benar. Lanjut. Yang hadir sampai jutaan orang, Pak. Benar. Itu gurunya Syekh Yasin Al-Fadani itu. Nah. Habib Abu Bakar bin Muhammad ya, bin Umar As-Segaf itu. Itu. Syekh Yasin ulama besar. Berarti Syekh Yasin kalah sama Imat gitu ya. Ada. Syekh Yasin itu kalah sama Imat kayaknya. Ya. Nah, ini kan ulama Nusantara nih. Ulama pribumi. Jangan ikuti ulama Yaman lah. Ulama Nusantaranya itu sangat menghormati. Masih percaya Imat kalian. Tapi ya terserah. Orang yang dasarnya udah kebencian mau bilang apa, sayang. Lanjut. Yang kemarin haul tuh beberapa hari yang lalu. Iya, alhamdulillah. Kita hadir. Gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Yang ketiga siapa guru dari Syekh Yasin Al-Fadani? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Habib Ali itu, Pak, yang ngasih nasihat kepada Soekarno supaya proklamasi itu diucapkan tanggal 17 Agustus tahun 1945 hari Jumat jam 10. Eta papatahna Habib Ali Kuitang. Terus dibilang kita habaib itu antek Belanda. Mereka ini terlalu apa ya? Terlalu sempit literaturnya, literasinya, narasinya jadi begitu. Dibilang antek Belanda. Mereka menutup dari jasa-jasa habaib yang lain. Karena apa begitu? Karena hasad. Karena benci. Hasud. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatin kita dari hasud. Ini yang ngomong ulama Nusantara. Tentang ulama Nusantara. Mau bilang apa? Iyalah. Kalian kan, ya udahlah, lanjut. Bahkan Presiden Soekarno, Pak, itu 3 bulan tuh tinggal di rumahnya Habib Ali Kuitang. Diumpetin ku Habib Ali supaya nggak ketahuan intelijen Belanda. Tuh, Soekarno itu sempat diamankan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang di rumahnya 3 bulan tuh, supaya lolos dari tangkapan intelijen Belanda. Waktu itu Pak Sarman di mana, Pak Sarman? Waktu kejadian itu Pak Sarman di mana? Kan suka ngata-ngatain habaib dia. Waktu itu Pak Sarman di mana? Ngapain? Nggak ada jasanya habaib. Ya itu kan narasi tolol gitu. Narasi tolol. Andai kata kalian nggak suka sama kelakuan oknum atau kelakuan habaib, ya kelakuannya aja, jangan batalin nasabnya. Kalian udah terlalu begitu ditunjukin yang begini, kalian kepanasan. Udah tes DNA aja, tolol. Itu tolol, dan gue heran makin banyak orang tolol. Ya namanya buzzer ya, buzzer nasab tolol ya pasti makin kepanasan sama ini. Nah, lanjut. Kemudian suruh Habib Ali, kamu kesananya ke jalan pegangsaannya itu pakai sepeda. Jam 10 ya, kamu proklamirkan. Itu jasanya itu Habib Ali. Dan dia juga merupakan guru dari Syekh Yasin Al-Fadani. Terus pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratul Syekh Hashim Asy'ari. Siapa gurunya? Iya. Itu diantara banyak gurunya itu para habaib. Yang pertama, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Sakaf. Yang kedua, Sayyid Hussein Al-Habsyi. Ada lagi Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ada lagi Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad.
Mereka semua berguru kepada dzurriyyah. Nah, nih. Jadi ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama Nusantara terdahulu itu menghormati bahkan berguru pada habaib. Yang ngomong siapa? Ulama juga, kiai juga Nusantara. Nah, jadi ini gua tampilin untuk menjadi bekal kita gitu. Omongan mereka tentang jangan ikuti ulama habaib, ikuti aja ulama Nusantara, ulama pribumi Nusantara. Loh, ulama pribumi Nusantara menceritakan ulama pribumi Nusantara terdahulu yang menghormati dan berguru kepada habaib Ba'alawi. Mereka mau bantah apa? Pasti dengan bantah ketololan. Kalau nggak percaya, lihat aja ntar komentar-komentar di bawah sini. Gue Waldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Dan ini videonya full tanpa gua reaksi. Ulama kita terdahulu itu sangat menghormati habaib, bahkan mereka itu berguru kepada habaib. Ya, contoh ulama besar kita ini yang terkenal ada Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani itu banyak gurunya, diantaranya gurunya itu Habib. Siapa guru Syekh Yasin Al-Fadani? Habib Abdul Qadir Bil Faqih. Yang kedua Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf yang kemarin haul di Gersik, yang hadir sampai jutaan orang, Pak. Itu gurunya Syekh Yasin Al-Fadani itu. Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf itu yang kemarin haul tuh beberapa hari yang lalu di Gersik. Itu gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Yang ketiga, siapa guru dari Syekh Yasin Al-Fadani? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Habib Ali itu, Pak, yang ngasih nasihat kepada Soekarno supaya proklamasi itu diucapkan tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari Jumat jam 10. Eta papatahna Habib Ali Kuitang. Bahkan Presiden Soekarno, Pak, itu 3 bulan tuh tinggal di rumahnya Habib Ali Kuitang, diumpetin ku Habib Ali supaya nggak ketahuan intelijen Belanda. Kemudian suruh Habib Ali, kamu kesananya ke jalan pegangsaannya itu pakai sepeda, jam 10 ya kamu proklamirkan. Itu jasanya itu Habib Ali, dan dia juga merupakan guru dari Syekh Yasin Al-Fadani. Terus pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Siapa gurunya? Itu diantara banyak gurunya itu para habaib. Yang pertama Sayyid Alwi bin Ahmad As-Sakaf. Yang kedua Sayyid Hussein Al-Habsi. Ada lagi Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ada lagi Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mereka semua berguru kepada dzurriyyah. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.